Shalom. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul pada sore hari ini dalam acara kita yang saya kira sungguh luar biasa. Amang Praeses yang kami hormati, Amang Pendeta Resort, Amang Inang pimpinan gereja, Amang Inang undangan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, istimewa tulang saya, ketua, tulang Naibaho, terima kasih. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama adalah oikumene inklusif kita hari ini yang sudah di-launching. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tulang panitia, kepada Amang Praeses distrik yang sudah memberi kesempatan kepada Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen berpartisipasi. Sesungguhnya ini adalah, saya sebutkan adalah kesempatan bagi kami, karena UHKBPN adalah bagian daripada HKBP yang tidak terpisahkan seharusnya dan semestinya dalam setiap kegiatan yang ada di HKBP, Universitas HKBP Nommensen mestinya tidak boleh dipisahkan. Meskipun memang kami punya keterbatasan atau batasan yang bisa kami kerjakan itu adalah dalam hal tridharma, yaitu pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tapi ketiga-tiganya ini akan masuk dalam kegiatan kita Oikumene Inklusif ini, karena di situ ada yang spesifik mengenai ODA dan difabel atau disabilitas atau yang difabel kita sebut. Saya punya pengalaman menarik mengenai HIV AIDS ini. Saya dokter spesialis kandungan. Ketika saya mengikuti pendidikan di USU tahun 1998 saya masuk spesialisasi, dan pada saat itu kalau kasus HIV itu boleh kita sebut itu sangat-sangat jarang. Tapi pada masa saya pendidikan kita menerima kasus pekerja kita dari Malaysia, kebetulan pulang ke Indonesia dan melahirkan di Rumah Sakit Adam Malik, tempat saya tugas. Dan ketika kita tahu ini adalah HIV, maka doa kita adalah janganlah nanti dia melahirkan ketika saya jaga. Itulah doa kami. Semua peserta pendidikan itu doanya seperti itu. Janganlah nanti melahirkan ketika saya sedang bertugas jaga. Lalu ini dibaca oleh pimpinan, lalu pimpinan membuat kebijakan, dibentuk tim. Karena ini di Rumah Sakit Adam Malik peristiwanya, dan kami dulu dibagi dua, ada di Adam Malik, ada di Peringadi, setiap 3 bulan akan tukaran. Lalu doanya berubah, kiranya nanti dia bersalin ketika saya bertugas di Peringadi, jangan ketika tugas di Adam Malik. Saya kira doa saya dijawab Tuhan, saya kira. Dan ketika saya tugas di Peringadi, pasien ini bersalin di Adam Malik. Jadi saya tidak menangani kasus itu secara langsung. Yang mau saya ceritakan adalah ketika itu HIV ini seperti hukuman mati bagi kita. Jangankan bagi pasien, bagi kita yang menolong pun itu seperti hukuman mati. Oleh karena itulah, maka pasien ini betul-betul diisolasi dulu di dalam satu ruangan, hanya orang-orang tertentu, dan ketika selesai bersalin,
semua yang ada di ruangan itu dibakar. Tempat tidur semuanya dibakar. Itulah kejadian pada saat itu di akhir 90-an ketika saya pendidikan. Bapak Ibu, saat ini pandangan itu, pikiran itu tidak lagi demikian. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, teknologi, boleh kita sebut walaupun tidak disembuhkan, tetapi HIV itu sudah bisa persis seperti kita yang tidak terinfeksi. Ada parameter-parameter yang kita sebut viral load, kemudian CD4 diukur, nanti ada di situ. Kalau itu sudah terkontrol, maka dia sama persis seperti kita yang tidak terinfeksi HIV. Sampai hari ini, sampai saat ini saya sudah beberapa kali melakukan bedah sesar kepada ibu-ibu yang terinfeksi HIV. Kalau dulu saya berdoa, jangan. Kalau sekarang Tuhan pimpin saya melakukan operasi ini, supaya tidak ada yang tertular, terinfeksi, dan ibu bayinya selamat. Puji Tuhan sampai hari ini ketika saya melakukan itu, dan saya juga cek, ya, itu kewajiban kami sebagai dokter, kita harus lakukan cek apakah kita ada tertular apa tidak. 3 bulan kemudian kita cek, puji Tuhan sampai sekarang masih negatif. Ya. Itulah Bapak Ibu pengalaman saya kira yang perlu saya bagikan di sini. Pandangan kita kepada HIV itu harus betul-betul kita robah. Dulu dengan sekarang begitu drastis berubah. Kita bersyukur atas kemajuan ilmu pengetahuan yang sudah kita terima. Oleh karena itulah sekali lagi saya sampaikan, kami mengucapkan terima kasih Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen dilibatkan dalam hal ini. Kemudian yang kedua, Amang Praeses dan Bapak Ibu sekalian, mungkin ini di luar konteks oikumene inklusif, tapi saya kira tidak salah, Amang Praeses ya. Sebagai wakil dari Bapak Rektor di sini kami datang, sekaligus juga sebenarnya bukan berpromosi, menyampaikan saja bahwa Universitas HKBP Nommensen itu sesungguhnya adalah milik kita, milik HKBP. Dan Fakultas Kedokteran itu, kalau saya tidak salah statistik, itu ruas HKBP memang banyak, tapi banyak juga yang dari luar HKBP, bahkan saudara-saudara kita yang muslim dari Pulau Jawa juga datang. Oleh karena itulah pada kesempatan ini kami menganjurkan, seandainya anak-anak kita ada yang berminat masuk di Fakultas Kedokteran, kita di UHN itu sekarang sudah terakreditasi baik sekali, memang sedikit di bawah unggul ya, harapan kita tahun-tahun yang akan datang akan unggul, tetapi saya bandingkan dengan diri saya lulusan dari USU, saya bandingkan diri saya dengan anak-anak kita yang sekarang daya juangnya luar biasa. Kenapa? Saya dulu ketika spesialisasi masuk di Opsgin itu beberapa kali saya tes untuk bisa masuk, itu begitu sulit kita berjuang. Saya melihat anak-anak kita sekarang yang dari Nommensen, ada yang masuk di bedah saraf di Universitas Indonesia. Ini luar biasa. Ada yang masuk di bedah toraks kardiovaskular di Universitas Airlangga, Surabaya. Saya juga berpikir ini ada apa ini? Ketika saya bandingkan dengan diri saya dulu, saya bersaing di UI pun saya takut ketika itu. Tapi sekarang anak-anak kita dari Nommensen itu berhasil menembus itu. Jadi Bapak Ibu yang mau saya sampaikan, jangan pernah ragu bahwa kita di Kedokteran Nommensen itu dengan moto kita Pro Deo et Patria. Saya kira itu kuncinya. Bukan karena kami yang kuat, kami gagah, tapi karena semata-mata berkat Tuhan. Pro Deo et Patria. Itulah moto kami di Universitas HKBP Nommensen. Maka jawabannya saya dapat, itulah maka anak-anak kita itu bisa berhasil. Dan banyak lagi sampai di
perguruan tinggi yang lain juga sudah banyak. Dan pernah kita meraih ranking ketiga nasional terbaik. Saya berpikir ini UI kemana? Gajah Mada kemana? Dan lain-lain. Nomensen pernah meraih ranking ketiga nasional. Saya berpikir lagi, ini apa? Ini adalah, terima kasih, ini adalah pro deo et patria karena berkat Tuhan semata-mata saya kira. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini yang kedua ini kami berpromosi, bukan berpromosi tapi menyampaikan informasi, itulah keberadaan kita sekarang. Dan juga ada brosur di belakang ya, ada tadi yang bawa brosur. Kami berharap nanti Bapak Ibu boleh membawa brosur ini pulang ke rumah dan membagi-bagikan dengan tetangga atau saudara-saudara kita, barangkali ada yang berminat untuk masuk di Fakultas Kedokteran. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Amang Tulang Ketua. Mudah-mudahan kegiatan kita Oikumene Inklusif ini diberkati Tuhan. Terima kasih. Horas.